Di video sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan yang membuat sisi Toren terlihat malu, yang dimana dua anggotanya dikalahkan dengan mudah, apalagi ketika pertarungan Suo. Ya, pokoknya masih Kehead benar-benar dipermalukan oleh Suo, yang dimana berkali-kali Suo membuatnya terjatuh dan dibiarkan untuk terus bertarung. Intinya Suo sengaja mempermalukan si Kehead supaya tahu apa artinya bercermin dan bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Lebih tepatnya mengajarkan apa itu arti kedewasaan. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Har 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 rau 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 rau. 1段くらいは登れたんじゃない? Ya, kemenangan Suo membuat para anggota sisi Toren terpelongok heran dan Umemiya memuji Suo yang sangat kuat. Lantas Nirei pun langsung banyak nanya ini itu untuk mengisi daftar orang-orang yang kuat, dan Nirei menganggap bahwa gerakan Suo barusan nampak seperti kumpu, tapi Suo bilang bukan, karena guru yang mengajarkannya belajar secara otodidak tanpa bimbingan Bruce Lee ataupun Wong Pei-hung. Sontaklah Sakura menegaskan jika kita bertarung, Sakura ingin Suo bertarung dengan serius. Tapi Sakura malah kesal karena Suo menyebut Sakura merepotkan dan Suo tidak mau bertarung melawannya. Ya, meski mereka berdua itu kayak begitu ya, menurut Umemiya mereka berdua akan menjadi sebuah tim yang hebat. Tak lama si Kehead lewat menarik rekannya yang sudah pingsan. Lalu tak lama kemudian si Kehead sadar dan merangkak hingga bisa duduk di tembok. Waduh, sungguh memalukan nih mereka berdua ya. Nah, untuk pertarungan selanjutnya Sakura ingin bertarung duluan, tapi itu tidak boleh karena yang akan bertarung duluan yaitu Sako melawan Acuy. Jelas kesal lah itu si Sakura. Bukankah siswa kelas 1 yang seharusnya maju duluan? Ya, menurut Acuy memang seharusnya begitu. Namun Togame tidak beranjak dari kursinya. Dengan kata lain, junior dari sisi Toren lah yang harus maju duluan. Acuy di sini sadar seharusnya wakil ketua melawan wakil ketua. Namun karena situasinya berbeda, Acuy akan mengandalkan Sakura. Ya, di sini Umemiya sadar bahwa di antara Acuy dan Sako ada urusan pribadi, dan di sini Umemiya belum pernah mendengar cerita masa lalu si Acuy. Intinya mau siapapun termasuk si Acuy pastinya memiliki kenalan dan masalah di luar Bopurin. Nah, sementara itu Togame mencoba bertanya pada Sako, kenapa kamu mengajukan diri untuk berduel? Apakah kamu memiliki masalah dengan si Acuy? Namun sayang di sini Sako dia membisu, memberikan emot batu dan lanjut naik panggung. Nah, ketika berada di panggung, Acuy mencoba menyapa dan berkata bahwa dirinya memang merasa bersalah dan Acuy akan tetap yakin bahwa dirinya lah yang akan menang. Tapi Sako tetap saja dia membisu, menunjukkan ekspresi yang kesal. Lantas karena nggak mau bicara, mereka berdua pun langsung bertarung. Ya, setelah Bukbek menghajar si Acuy, barulah Sako berbicara bahwa dirinya merasa jijik dengan si Acuy yang berkata merasa bersalah. Dan Sako sudah tidak mau diremehkan di hadapan Acuy. Oh, hampir saja Acuy terkena tendangan tipuan, dan di sini Togame tak menyangka ternyata Sako pandai bertarung. Menurut Tomiyama, Sako merupakan termasuk ke dalam kelima jarinya. Ya, perlu kalian tahu sebenarnya Sako sangat sering bertarung, dan ketika pertama bertemu, Togame melihat Sako dipenuhi rasa putus asa. Dan Sako itu termasuk orang yang jarang bicara, dengan kata lain pertarungan ini adalah masalah pribadi. Seperti yang kita lihat, Sako begitu serius bertarung dengan Acuy. Bahkan di sini Sako benar-benar banyak bacot, tidak seperti Sako biasanya. Ya, di sini Acuy pun menyadari bahwa Sako yang dulunya pendiam kini sangat berbeda. Sontaklah Sako menambah kecepatannya, menghantam Acuy hingga 3 lepak. Ya, di sini Sako sangat kecewa dengan Acuy yang makin sini malah semakin melemah. Dan hal itu akibat bergaul dengan orang-orang naib di Bopurin. Jelas Sakura yang mendengarnya begitu kesal menyuruh si Acuy untuk tidak membuat Bopurin diremehkan. Lah ini si Suo malah ketawa melihat kelakuan si Sakura, yang ternyata Sakura memang peduli dengan rekan-rekannya sendiri. Sontaklah Umemiya menyuruh Sakura untuk tenang, tenang. Lalu menegaskan pada Sako bahwa sebenarnya Acuy adalah salah satu keempat kaisar di Bopurin, sang pemimpin
pemimpin Tamon. Dan tiba-tiba Acuy bangkit kembali memberikan tinju peringatan hingga lantainya ngebuel. Lantas Umemiya kembali menjelaskan bahwa sebenarnya Tamon memiliki arti sebagai Bisamonten alias dewa perang yang mengendalikan pertempuran. Nah, seperti biasa sebelum bertarung Acuy minum promah supaya perutnya tidak kembung, tidak mual-mual, dan tahan dari angin gelebug alias biar nggak masuk angin gitu ya, meureun eta ge. Dan kali ini Acuy bertarung dengan serius. Ya, pertarungan yang mukbek saling hantam membuat semua penonton terkejut, terutama Sakura. Ternyata jabatan sebagai salah satu keempat kaisar bukanlah kaleng-kaleng. Ya, meski Sako terlihat hebat, namun menurut Togame si Acuy lah yang lebih unggul. Dan benar saja Sako terkena tendangan dari si Acuy. Dan dirinya begitu terheran kenapa Acuy malah jadi semakin kuat padahal sehari-harinya hanya bersantai bersama orang-orang Bopurin. Disinilah kita diperlihatkan masa lalu dari Sako dan Acuy. Ternyata Sako adalah orang yang culun, tidak bisa melawan ketika dirundung dan digebukin oleh preman SD. Di saat itulah Acuy datang menyelamatkan Sako. Ya, ketika Acuy memberikan saran untuk melawan ketika ditindas, sontaklah Sako meminta Acuy untuk melatihnya gelut. Alhasil, semenjak hari itu, Sako selalu latihan gelut dengan Acuy. Ya, di sini Sako sangat mengagumi Acuy yang sangat kuat, mampu mengumpulkan dan membentuk gerombolan secara alami. Dan Sako sangat bangga mengikuti Acuy. Hingga pada saat kelulusan SMP, keduanya sangat bersemangat akan masuk ke SMA Piyurin. Sako sangat yakin bahwa Acuy akan menjadi yang teratas di Piyurin. Dan Sako akan membantu Acuy dan akan setia mengabdi pada Acuy. Namun Sako begitu kecewa ketika Acuy berkata bahwa dirinya akan menjadi bawahan Umemiya di Piyurin. Dan Sako diminta untuk tidak lagi mengikuti Acuy. Intinya Acuy ingin Sako mencari tujuan baru untuk dirinya sendiri. Semenjak itulah Sako makin sering gelut dengan preman-preman manapun untuk mengasah kemampuannya hingga bertemu dengan Togame dan Tomiyama. Menawarkan Sako untuk bergabung dengan sisi Toren yang menganggap kekuatan adalah segalanya. Dan Sako menerima menjadi anggota sisi Toren agar dirinya bisa menjadi kuat, lalu membuat Acuy menyesal. Sontaklah saat ini Sako ingin membuktikan dengan bertarung secara serius. Namun sayangnya Sako terkena tendangan dari Acuy hingga ngucur. Meski begitu, Sako tetap maju dan sungguh terkejutnya Sako, pukulannya itu ditahan dengan mudah. Lantas Acuy mengungkapkan kata maaf karena tidak bisa memenuhi harapan Sako, dan Sako dipukul hingga nyeri angen. Ya, di sini Sako begitu sangat teramat kecewa karena kata yang ia harapkan bukanlah kata maaf. Sebenarnya Sako ingin mengikuti Acuy apapun yang terjadi, dan kata yang ia harapkan yaitu kata ajakan dari Acuy, misalnya ikuti aku. Selintas Acuy teringat perkataan Sako yang dimana Sako sudah memutuskan ingin mengikuti Acuy sampai di paling atas dan Sako akan tetap di belakang Acuy. Ya, intinya di sini Acuy bisa merasakan seberapa besar kekecewaan si Sako terhadapnya. Dan akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Acuy, membuat semuanya terpelongok heran. Ternyata keempat kaisar Bopurin sangatlah kuat meski pakai promah gitunya. Lantas Togame menyuruh orang-orangnya mengangkut orang yang kalah alias Sako. Sontaklah Acuy menggendong Sako hingga turun dari panggung. Jelas hal tersebut membuat Togame keberatan karena Acuy terlalu lembut memperlakukan orang yang kalah. Lalu ketika akan menarik jaketnya, sontak Acuy menghentikan Togame dan menegaskan bahwa Togame harus menunggu hingga acara berakhir. Bahkan Acuy mengingatkan bahwa perlakuan seperti itu takkan mungkin bisa membuat sisi Toren menjadi lebih kuat. Nah, ketika duduk di samping Umemiya, Acuy bertanya apakah Umemiya tidak mau membahas soal masa lalu Acuy dan Sako. Ya, Umemiya menegaskan bahwa dirinya siap mendengar ketika Acuy sudah ingin bercerita. Nah, pertarungan selanjutnya yaitu giliran Togame melawan Sakura. Ketika Sakura naik ke panggung, Suo dan Nirei Rariweh menyemangati Sakura untuk jangan mati. Sementara Umemiya mengingatkan untuk bicaralah yang banyak dengan sebuah tinju. Selintas Sakura teringat permohonan Sasaki yang memintanya untuk menang dan Sakura di sini yakin dengan perkataannya yaitu serahkan pada abang dek, anjay. Sementara Togame begitu santuy menyuruh Sakura jangan terlalu terburu-buru, mari kita nikmati pertarungan ini. Sontaklah mereka berdua bersiap-siap dalam kuda masing-masing dan...
Ya, hampir saja Sakura terkena tinju. Sementara itu di bangku penonton, Acuy bergumam bahwa Sakura memanglah kuat, namun lawannya itu bukanlah abal-abal. Sontaklah kali ini Togame menyerang duluan, dan cara bertarungnya itu kayak pemain sumo bro, ingin menangkap Sakura, dan untungnya Sakura selalu gercep menghindari sergapan Togame. Lalu ketika berhasil memberikan serangan counter, Togame langsung kembali berbalik dan... Ya, lagi-lagi Sakura hampir terkena serangan fatal, dan saat ini Sakura hanya bisa berguling-guling menghindari injakan Togame. Waduh, udah kayak nangkep tikus tuh. Dan ketika Sakura mulai menyerang, tiba-tiba... Ya, akhirnya Sakura tertangkap dan saat ini Sakura benar-benar lemas, hanya terkena satu serangan. Lantas Togame menegaskan untuk jangan berkata seenaknya, mengatakan kata culun terhadap orang yang lebih kuat. Dan ingat, yang boleh berlagak sok hanyalah bagi orang-orang yang kuat saja. Togame pun menegaskan kembali bahwa Sakura belagak sok kuat karena dikerumuni orang-orang yang kuat. Dengan kata lain, setelah Boppurin hancur, Sakura pasti akan diam. Jelas hal tersebut membuat Sakura jengkel, kembali berkobar dan memberikan serangan yang lebih cepat daripada sebelumnya. Ya, Sakura sadar memang benar kebebasan dimiliki oleh orang yang kuat dan tanpa kekuatan tidak akan bisa maju. Sakura sadar juga bahwa dirinya adalah orang yang dibenci oleh orang lain sejak lama, dan saat ini Sakura takkan kalah meski dirinya akan mati. Ya, gerakan Sakura membuat Nirei terpelongok dan baru tahu bahwa Sakura ternyata bisa sekuat itu. Bahkan para penonton terpelongok, kok bisa Sakura tiba-tiba jadi kuat? Dan di sini Sakura begitu muak melihat Togame yang menjunjung tinggi kekuatan, tapi kelakuannya itu tidak mencerminkan orang yang kuat. Jelas hal tersebut membuat Togame jengkel dan... Ya, hanya dengan satu tendangan membuat Sakura peperengkelan nyeri angen. Lantas Togame bertanya, apa yang kau tahu tentang Sisi Toren? Togame menegaskan bahwa semua orang di sini bersumpah akan mengincar ke atas. Dan itulah yang diyakini Sisi Toren, arti dari kekuatan adalah segalanya. Tidak seperti Boppurin yang main pahlawan-pahlawanan. Oh ya, meski sangat menyakitkan diinjak seperti itu, Sakura tetap berusaha bangkit, menegaskan kembali bahwa kelakuan Sisi Toren tidak mencerminkan apa yang dimaksud dengan kekuatan. Dan Sakura menyuruh Togame untuk mengganti nama Sisi Toren menjadi kaum seprikintil yang mencari jamaah dengan embel-embel ilmu kanuragan dan ilmu kebal anti wibu. Ya, intinya Sakura muak dengan Sisi Toren yang menindas orang yang lemah, bahkan menghajar orang-orang yang sudah jatuh, dan bahkan menghajar anak SMP yang tidak sepadan. Lalu tiba-tiba... Ya, di sini akhirnya Togame baru sadar apa alasan Boppurin ada di sini. Intinya, di sini Togame baru sadar permasalahan yang sebenarnya terjadi pada saat di bawah jembatan. Dan hal tersebut membuatnya malu. Lantas Togame menghampiri si Kehed dan langsung menghajarnya mereka berdua tanpa ampun. Setelah mengambil jaket mereka berdua, Tomiyama menyuruh Togame untuk melanjutkan pertandingan. Alhasil Togame kembali lagi naik ke panggung. Ya, sebelum kita lanjut, akhirnya kita diperlihatkan masa lalu dari Togame, yang dimana Togame pernah digulung oleh anak-anak Sisi Toren, namun mereka malah tumbang dihajar oleh Togame seorang diri. Dan hal tersebut membuat Tomiyama kagum, mengajak Togame untuk bergabung geng Sisi Toren. Dan karena Tomiyama memaksa sambil menunjukkan senyuman kegembiraan, Togame akhirnya mau ikut bersama Tomiyama. Dan semenjak itulah Togame bergabung, dan di setiap saat Togame selalu melihat senyum lebar dari Tomiyama. Hingga suatu hari Tomiyama membahas sebuah kekuatan adalah segalanya, dan kekuatan adalah kunci kebebasan. Dan semenjak itu juga Tomiyama menghajar geng lain berdua dengan Togame, hingga menjadi bahan perbincangan dan selalu dikagumi oleh para anak buahnya. Bahkan menjadi sesuatu yang mustahil dilakukan oleh Sisi Toren yang lainnya yang masih cupu. Di sini Togame mulai menyadari bahwa orang yang paling kuat adalah orang yang paling bebas. Dan Tomiyama berharap semua anggota Sisi Toren untuk balapan menjadi paling atas demi sebuah kebebasan.
Ya, kegembiraan yang ditunjukkan oleh Tomiyama membuat Togame beranggapan bahwa Tomiyama nampak seperti perwujudan filosofi geng, bagaikan sinar matahari yang menyinari geng ini. Dan Togame merasa hal ini sangat menyenangkan alias benar-benar merasa bebas. Namun suatu hari ekspresi Tomiyama mulai berubah, yang dimana Tomiyama sudah menjadi pemimpin alias menjadi orang yang terkuat dan yang paling bebas. Namun kenyataannya tidak semenyenangkan yang dikira. Maka dari itu Tomiyama ingin semua anggota sisi Toren menjadi sekuat dirinya. Lalu tak lama kemudian ada anak buah yang datang dalam keadaan terluka akibat digebukin sama geng tetangga. Namun apa yang terjadi, Tomiyama malah menghajarnya. Jelas hal tersebut membuat Togame terkejut melihat sisi lain dari Tomiyama, yang dimana Tomiyama menegaskan bila tidak kuat maka takkan bebas dan yang lemah tidak dibutuhkan lagi di sisi Toren. Yowai yatsu wa iranai. Ya ne. Lalu ketika Togame bertanya kenapa, sontak Tomiyama kembali menegaskan bahwa dirinya adalah sang pemimpin, merupakan orang yang paling kuat dan paling bebas. Dengan kata lain, dirinya lah yang berhak menentukan aturan di sini, dan jika tidak setuju, maka silakan keluar dari sisi Toren. Sambil tersenyum, Togame akan melakukan apapun demi Tomiyama, dan Togame hanya meminta satu permintaan, yaitu tetaplah tertawa bersama mereka semua. Semenjak itulah Togame memutuskan bahwa dirinya akan menjaga sisi Toren meski harus mengotori tangannya sendiri demi sang matahari agar tetap dicintai oleh semua orang, hingga sampai matahari itu kembali menunjukkan wajahnya lagi. Nanda. Ya, di sini Sakura benar-benar kesal melihat Togame yang nampak tidak serius. Lantas Sakura bertanya, apa yang sebenarnya kau inginkan? Ya, di sini Sakura tidak menyangka ternyata Togame dan Tomiyama tidak tahu masalah yang sebenarnya. Dan di sini Sakura benar-benar ingin tahu tentang Togame. Lantas Sakura kembali bertanya kenapa Togame memukuli mereka alias si para kehead. Lantas Togame menegaskan bahwa tempat ini hanya dihuni untuk orang yang kuat, bukan sampah seperti mereka. Namun di sini Togame terlihat murung dan bergumam di dalam hati bahwa otak yang rusak maka akan sulit menggerakkan anggota tubuh. Dan tanpa disadari, Togame sudah banyak membuang orang-orangnya semenjak Tomiyama terobsesi pada Poppurin. Sebenarnya Togame berharap pertarungan panggung ini akan menjadi sebuah perubahan, namun kenyataannya malah menjadi pertarungan tanpa keadilan yang melibatkan semua orang. Meski begitu, nasi sudah menjadi nasi goreng. Keputusan yang diambil tidak bisa ditarik kembali meski tahu itu salah. Sambil memandangi logo sisi Toren yang mulai pudar, kini Togame mulai paham apa yang diinginkannya, yaitu pergi ke gunung. Jelas Sakura heran, apa maksudnya? Gunung yang mana? Gue nggak paham bro, yang mana? Ya, pokoknya Mas Sakura menganggap bahwa Togame adalah sampah, dan seperti yang ia katakan, sampah tidak layak berada di sini. Dan agar Togame tidak culun lagi, Sakura akan membuatnya kalah di panggung ini dan membuatnya keren melakukan perlawanan. Lalu ketika Sakura mengatakan akan tetap teguh pada pendiriannya sendiri, sontak Togame kembali teringat ketika menolak perlakuan Tomiyama, yang dimana Tomiyama mengatakan bagi yang tidak mengerti silakan keluar dari geng sisi Toren. Dan Togame akan menjadi orang yang akan menyadarkan anggotanya agar Tomiyama tetap tersenyum bersama yang lainnya. Ya, di sini Togame tertawa balik menyerang Sakura, dan Sakura sangat senang akhirnya bisa melihat Togame yang kembali serius. Membuka ikat rambutnya, melepas sendalnya, dan mengatakan bahwa kini ia sudah mengerti, siap bertarung dengan serius. Ya, entah kenapa meski saling buk-buk baku hantam gitu ya, namun Sakura dan Togame terlihat tertawa seakan-akan menikmatinya. Dan menurut si Acuy, dirinya tidak menyangka Sakura bisa sejauh itu, bahkan membuat Nirei jadi terharu. Sementara Tomiyama hanya terpelongok melihat pertarungan Togame. Ya, sementara Sakura merasa ada yang berbeda dengan Togame. Setaunya Togame adalah orang yang culun memukuli anak buahnya yang lemah. Tapi kali ini entah kenapa dirinya merasa nikmat ketika bertarung. Bahkan Togame pun merasakan hal yang sama, yang dimana pertarungan ini benar-benar ia nikmati. Ya, setelah saling tendang, mereka berdua kembali bangkit sambil tertawa dan saling menyatakan bahwa pertarungan ini sangat seru. Lalu karena sudah terlalu lama bertarung, Togame meminta untuk mengakhiri pertarungan ini dengan pukulan terakhir.
Ya, sejenak Togame kembali teringat perkataan Sakura tentang dirinya yang akan tetap teguh pada pendiriannya. Dan hal tersebut membuat hati Togame tergerak, yang dimana seharusnya Togame melakukan saling tinju dengan Tomiyama. Dengan kata lain, yang dilakukan Togame selama ini tidak berani menghadapi situasi, malah berpaling melakukan hal lain, alias labil dengan pendiriannya. Dan di sini Togame sadar bahwa seharusnya dirinya tetap bertekad untuk menjadi lebih kuat lagi siapapun lawannya dan jangan pernah berubah. Dan sayangnya di sini Togame kalah lalu mengatakan kata menyerah. Jelas semuanya terkejut, apalagi Sakura yang malah makin kesal dengan kelakuan Togame. Tapi tiba-tiba Tomiyama naik ke panggung ingin segera bertarung. Lalu ketika Togame menyuruh Tomiyama untuk menghentikan acara ini, tiba-tiba ya, jelas hal tersebut membuat Sakura murka, benar-benar sangat ingin meninju bebengetan si Tomiyama. Namun sayangnya langsung dihentikan oleh Umemiya. Intinya di sini Umemiya bangga dengan Sakura yang kini bisa berkomunikasi dengan tinju, lalu menegaskan pada Togame, biarkan sisanya Umemiya yang akan mengatasi. Lebih jelasnya, Umemiya akan melanjutkan keinginan Togame. Ya, sebelum turun panggung, Sakura mengingatkan pada Umemiya, jika kalah maka akan kuhajar kau. Dan di sini Sakura bergumam di dalam hati bahwa dirinya benar-benar sangat jengkel ketika melihat orang lain dihajar di hadapannya. Ya, pokoknya mah Sakura tidak paham dengan perasaannya sendiri sewaktu tadi gitu. Padahal sehari-harinya Sakura sudah biasa melihat orang lain dihajar tepat di hadapannya, dan di sini masih banyak hal yang tidak bisa dimengerti oleh Sakura. Lantas Acuy menjelaskan bahwa perlakuan Togame yang barusan merupakan cara dirinya untuk melunasi hutangnya. Nah, sebelum bertarung, Umemiya bertanya pada Tomiyama, apa yang kau rasakan ketika melihat pertarungan Togame? Tomiyama jelas bingung, tidak tahu apa maksud dari Umemiya. Alhasil, Umemiya akan memberikan penjelasan dengan sebuah pertarungan. Sejenak tiba-tiba Tomiyama terlihat sangat serius, dan tiba-tiba lagi jadi kayak bocil seperti biasanya. Yang dimana Tomiyama menyatakan bahwa gara-gara orang-orangnya yang lemah, dirinya tidak bisa bebas. Dan Tomiyama ingin sekali mengalahkan Umemiya agar bisa memiliki Boppurin yang dihuni orang-orang yang kuat. Jelas para anggota sisi Toren terheran, apa maksud dari Tomiyama? Begitukah cara Tomiyama memandang kami? Ya, intinya di sini Tomiyama ingin menjadi puncak dari Boppurin agar dirinya bisa bebas dan lebih senang dari siapapun. Lalu tiba-tiba Tomiyama langsung menyerang. Ya, sungguh edannya kecepatan Tomiyama. Meski gerakannya itu berantakan, namun membuat Nirei sampai merinding terdiam seperti emot batu. Sementara Sakura hanya terdiam sambil membayangkan kejadian sebelumnya, yang dimana Sakura masih ingin bertarung melawan Togame, tapi dirinya merasa pesimis melihat kekuatan Tomiyama. Meski begitu, Sakura tetap menyala akan menjadi orang yang lebih kuat lagi, lebih dan lebih. Nah, di sini Umemiya cuma mengingatkan jika Tomiyama terus mengatakan hal yang tadi gitu ya, pastinya hidup Tomiyama akan terasa berat. Jelas hal tersebut membuat Tomiyama jengkel dan kembali menyerang. Namun tiba-tiba ya, hal tersebut membuat Tomiyama soak. Apalagi serangan barusan meski tidak kena membuat hidung Tomiyama tiba-tiba mengucur. Dan di sini Umemiya menyatakan jika lawannya punya pemikiran seperti itu, sudah dipastikan dirinya akan menang 1000%. Wow, keren banget bro ini anime. Cuman sayang nanggung banget gitu. Tapi nggak apa-apa lah, gue selalu setia nunggu anime ini bro. Satu hal yang membuat gue ingat sesuatu di anime ini, yaitu bertarung adalah komunikasi. Kalian pernah merasakan hal itu nggak bro? Gue mau cerita sedikit saja ya. Ya bagi yang sibuk tinggal skip saja ya. Ini nyata, serius sumpah demi apapun ini cerita nyata. Gue pernah berantem sama teman. Ini ceritanya sewaktu gue SMA ya. Masalahnya simple, cuman gara-gara temen gue suka minta Riko. Ya gue berantem saling pukul sampai bibir gue berdarah dan dia pun sama. Dan setelah berantem, gue luapin apa yang bikin gue kesel. Gue bilang kayak gini, kalau lu minta gue nggak keberatan kalau misalnya lagi ada. Kalau keterusan kayak gini, apalagi gue lagi nggak ada, nggak enak lah. Ya sebenarnya gue kalau lagi ada, lu nggak usah minta, pasti gue kasih. Dia pun sadar, kita saling minta maaf dan gue ingat perkataan dia.
Seharusnya kalau masalah kayak gini tuh nggak usah pakai kekerasan, dan di situ gue juga sadar bro. Dan di situ gue berkaca-kaca sama dia juga berkaca-kaca, karena kita berpikirnya sama, nggak menyangka teman semasa kecil dari SD gitu ya berantem kayak gitu di usia SMA hanya karena masalah kecil. Tapi bro, semenjak kejadian itu kita berdua malah semakin akrab, makin solid hingga saat ini loh. Dan perlu kalian tahu, kita berdua kalau punya rejeki nggak pernah lupa untuk saling berbagi. Makanya waktu nonton anime ini kok jadi keinget kejadian itu ya, bertarung adalah komunikasi, anjir. Ya gue yakin pasti sebagian dari kalian pasti pernah mengalami gelut atau bertarung dan ujung-ujungnya kalian malah makin akrab, bener nggak sih? Ya begitulah lah. Ya yuk bye-bye.